Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak Eko Ardianto. Pada tutorial bagian 2 ini kita akan mencoba menerapkan IP address pada topologi star jaringan komputer. Baik, sebagaimana yang kita tahu bahwa topologi star itu selalu melibatkan konsentrator sebagai pusat dari jaringan. Konsentrator ini bisa kita menggunakan switch atau hub. Baik, kita mulai. Misalnya saja kita punya sebanyak 5 buah komputer. 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, kita atur supaya jaraknya merata. Maaf. Sudah ada 5 komputer, kemudian kita perlu sebuah switch yang akan kita gunakan sebagai switch, kita gunakan sebagai konsentrator. Kita menggunakan switch 2960. Kita taruh di tengah-tengah. Oke, kemudian kita saling hubungkan komputer ini dengan switch menggunakan kabel UTP jenis straight. Kabel straight digunakan ketika sebuah komputer akan dihubungkan dengan switch. Baik, kita mulai. Kita hubungkan menggunakan fast Ethernet 1. Kemudian kita hubungkan lagi fast Ethernet 2. Kita hubungkan kembali fast Ethernet 3. Kita kecilkan sedikit. Kita hubungkan kembali fast Ethernet 4. Kemudian kita hubungkan kembali menggunakan fast Ethernet 5. Baik, semua komputer sudah saling terhubung sekarang. Dan seperti inilah penampakan dari topologi star. Nah, lalu bagaimana kita mengaplikasikan IP address pada jaringan dengan topologi star? Baik, dalam sebuah topologi star seperti ini, ketika kita mau melakukan konfigurasi IP address, maka sebagai syaratnya adalah kita harus menggunakan IP address yang sekelas dan IP address satu network. Kita akan jelaskan tersebut pada berikut ini. Kita menggunakan notepad. Kita akan jelaskan dengan simulasi seperti ini. Saya punya 5 buah komputer, yaitu PC Andi, PC Budi, PC Chandra, kemudian PC Dedi. Satu lagi PC Edi. Oke. PC Andi memiliki IP address misalnya 202.100.50.1. Ini adalah sebuah IP address kelas C. Dari mana kita tahu adalah blok pertama ini masih dalam rank IP address kelas C. Kemudian secara otomatis IP address kelas C itu memiliki subnet mask 255.255.0. Nah, setelah kita tahu bahwa PC Andi menggunakan kelas C dengan net ID 202.100.50.1, kemudian host ID-nya 1 dan subnet mask-nya segini, maka kita bisa menentukan PC Budi ini IP address-nya harus berapa. Baik, untuk PC Budi kita harus menggunakan net ID yang sama. Kita tahu PC Andi itu net ID-nya adalah, kita samakan 202.100.50.1. Host ID-nya, net ID-nya ini harus sama. Kemudian host ID-nya ini harus berbeda. Kemudian subnet mask-nya kita samakan karena subnet mask-nya itu harus sama.
Oke. PC Budi sudah ada IP address-nya. Sekarang PC Chandra. Berapakah IP address yang pas untuk PC Chandra? Maka sama, kita harus menggunakan net ID yang sama, yaitu 202.100.50.3. Host ID-nya yang berbeda, net ID-nya harus sama. Dengan subnet mask 255.255.0. Kemudian kita lanjut untuk PC Dedi. Saya kira sekarang Anda sudah bisa menebak 202.100.50.4. Net ID harus sama, host ID harus berbeda. 255.255.255.0. Kemudian dilanjutkan PC Edi sama dengan 202.100.50.5 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dari sini bisa kita lihat bahwa polanya sama, yaitu semua PC dalam satu jaringan harus memiliki net ID yang sama. Ini network ID-nya harus sama. Kalau tidak sama, dia nggak akan bisa tersambung. Kemudian yang kedua, host ID-nya harus berbeda. Ini 1, ini 2, ini host ID 3, 4, 5. Baik, polanya seperti itu. Sekarang kita aplikasikan pada jaringan yang barusan kita buat. Baik. Saya akan memberi nama dulu setiap komputer ini dengan nama yang sesuai dengan yang ada pada contoh. Yaitu Andi, Budi, Chandra, Dedi, dan Edi. Andi. Kita mulai dari PC berapa? PC 2 ini. Oke, kita ganti namanya Andi. Kemudian yang ini config ya, Budi. Kemudian yang ini Budi. Kemudian yang ini config Chandra. Oke. Kemudian yang ini Dedi. Kemudian yang terakhir ini Edi. Baik. Baik, sekarang setiap PC sudah ada namanya masing-masing. Maka saatnya kita akan memberikan IP address pada setiap PC ini sesuai dengan namanya, sesuai dengan yang ada pada contoh yang tadi kita sudah buat. Ya, seperti ini. Kita mulai dari Andi dengan IP address 202.151. Baik. Saya klik Andi, klik, kemudian saya klik desktop, klik, kemudian saya klik IP configuration. Saya pilih statis, kemudian saya masukkan IP address-nya 202.100.50.1. Kemudian subnet mask-nya otomatis seperti ini. Subnet mask-nya otomatis. Baik, untuk komputer Andi sudah. Kita lanjut dengan komputer Budi. Desktop, IP configuration, static, saya tulis 202.100.50.2 dengan subnet mask tetap otomatis. Oke, kemudian PC Chandra, desktop, IP configuration, saya rubah 202.100.50.3 Chandra, subnet masknya otomatis. Kemudian selanjutnya PC Dedi, desktop, IP configuration 202.168.202.100.50.4 subnet masknya. Oke, sudah betul. Kemudian Dedi sudah tadi. Edi desktop, IP configuration, baik, 202.100.50.5 dengan subnet mask seperti ini. Baik, sekarang kita bisa cek bahwa setiap PC ini
sudah ada subnet masing-masing, IP address masing-masing. Ini sudah ada IP addressnya, ada IP addressnya, ada IP addressnya, dan sudah ada IP addressnya. Nah, kalau sudah tertulis IP addressnya semua, maka Anda bisa melakukan cek konfigurasi atau menguji konfigurasi atau menguji sambungan dengan menggunakan aplikasi ping. Kita mulai. Misalnya, saya dari Andi ingin menguji koneksi Andi ini menuju ke PC Chandra. Kita lihat PC Andi itu punya IP address 192.100.50.1. Kemudian PC Chandra punya IP address 202.100.50.3. Maka caranya adalah seperti berikut ini. Saya klik PC Andi, kemudian saya pilih command prompt. Saya mau ping ke PC-nya Chandra dengan IP address 202.100.50.3. Jadi saya tulis saja beritanya ping 202. Maaf, ini sudah malam jadi saya agak ngantuk. 202.100.50.3 seperti ini. Kemudian saya tekan enter. Terlihat bahwa PC Andi sudah tersambung dengan PC Chandra karena di sini sudah tertulis TTL. Sudah ada reply from. TTL ini berarti sudah berhasil ini koneksinya. Baik, sekarang kalau misalnya PC Dedi mau menuju ke PC Budi, kita lihat dulu PC Dedi IP-nya berapa ini. 202.100.50.4. Kemudian PC-nya Dedi 202.100.50.2. Baik, kita mulai dari Dedi. Klik di PC-nya Dedi. Saya klik command prompt, kemudian saya ketikkan perintah ping 202.100.50.2. Saya tekan enter dan berikut sudah terlihat hasilnya. Ada reply from, page-nya kelihatan, time-nya kelihatan, TTL-nya kelihatan. Ini berarti komputer Dedi sudah tersambung menuju ke komputer Budi. Nah, baik, kira-kira seperti itulah contoh pengaplikasian IP address pada sebuah jaringan komputer. Kebetulan kita menggunakan topologi bus. Topologi star. Jadi sudah malam, saya sudah ngantuk ini ya. Agak salah-salah ini. Sinkronisasi antara mulut dengan otaknya sudah salah-salah. Baik, kita akan bertemu kembali pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau dibetulkan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.